What's up guys, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion menghantam monster Taisu dengan tangannya. Namun itu tidak membuat praktisi Taisu terluka. Di sisi lain, sosok menggunakan armor dewa palsu 5 kristal telah muncul. Ia segera mengirim pasukannya untuk menyerang. Tak lama setelah itu, sosok Xion pun muncul juga. Ia menggunakan armor dewa palsu 7 kristal. Selanjutnya, ia dan Yusuan menghabisi semua praktisi Taisu di sana. Namun di sisi lain, King Pe sang pemimpin pasukan Taisu, ia marah besar. Lalu ia segera menghancurkan kristal merah di tangannya. Dan scene pun berganti. Sementara itu, dalam kehampaan wilayah barat laut, sosok Xion dan Yusuan terus melesat ke ujung terjauh. Dalam perjalanannya, Yusuan terus tertawa suram, dan Xion selalu terlihat kesal karena mereka tidak membawa kendaraan ketika mereka pergi. Jadi, karena tidak ada kapal sekarang, kecepatan mereka dalam perjalanan masih jauh lebih lambat. Oleh karena itu, Xion terus melihat ke kiri dan ke kanan dengan waspada sepanjang jalan. Lalu, untuk Yusuan sendiri, dia merasa bahwa perilaku Xion ini sangatlah misterius dan dia tidak tahu apa yang sedang diperiksa oleh Xion ini. Sepertinya ada yang salah. Kita harus mempercepat dan meninggalkan kekosongan wilayah barat laut ini. Mungkin ada bahaya jika kita tidak cepat sekarang, ucap Xion. Arah yang dituju Xion adalah kota ribuan bintang yang terletak di kehampaan barat laut. Bukan tanpa alasan Xion datang ke sini. Itu karena ada lubang cacing raksasa di sana. Dan ini adalah cara tercepat untuk meninggalkan kekosongan ini. Tapi ada masalah saat ini. Untuk melewati lubang cacing raksasa itu dibutuhkan sebuah kapal yang mumpuni. Bahkan dengan tubuh abadi, tekanan di dalam lubang cacing raksasa masih tak tertahankan. Bahkan jika dapat mendukung tekanan yang mengerikan ini, efek pada tubuh pun masih tak terbayangkan. Jadi, dari awal, alasan mengapa Xion terus melihat ke kiri dan ke kanan adalah Xion sedang mencari kapal yang menurutnya layak untuk digunakan. Dan jika ada seseorang lewat, maka dia seharusnya bisa meminjam satu kapal. Pada saat ini, kekosongan di sekitarnya terlalu sepi. Xion bahkan belum pernah melihat satupun kapal di sepanjang jalan. Dan dia khawatir bahwa kekosongan wilayah barat laut ini telah jatuh. Kemudian, Xion juga baru saja membunuh ribuan praktisi Taisu dan mengosongkan semua sumber daya yang ada di dalam tubuh monster raksasa. Tentu saja, tindakannya ini pasti akan menarik kewaspadaan pihak dunia Taisu. Untungnya, di bawah bantuan tubuh fisik yang kuat, kecepatan pergerakan Xion dan Yusuan yang memiliki tubuh Yuansen bintang 8 tidak terlalu lambat di kehampaan ini. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan menggunakan sebuah kapal, itu secara alami jauh lebih lambat. Karena bagaimanapun juga, kehampaan di dunia sensi ini tidak dapat dibandingkan dengan dunia Xuanyin. Tekanan dari kehampaan di dunia sensi ini jauh lebih tinggi. Tidak hanya itu, di sini ada lebih banyak badai kehampaan dan masih ada resiko tertentu. Jika mereka berdua mengarungi kehampaan ini tanpa sebuah perahu, setelah melesat kencang untuk jarak tertentu dalam kehampaan, sosok Xion tiba-tiba berubah arah dan berbalik secara tiba-tiba. Yusuan pun bingung karena ditinggalkan begitu saja oleh Xion, dan dia bahkan berhenti sejenak karena ia terkejut. Tentunya kakek legend Yusuan ini tidak tahu apa yang dilakukan oleh Xion, tapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti Xion dengan tergesa-gesa. Lalu setelah beberapa saat, sosok Xion pun kembali berhenti secara tiba-tiba dan langsung memanggil sosok Goyan. "Goyan, cepat sembunyikan aura keberadaan kita," ucap Xion sambil tersenyum. Dan segera setelah itu, Xion duduk bersila dalam kehampaan. Yusuan tidak bertanya lebih lanjut, tetapi dia hanya berdiri diam di sampingnya. Di sisi lain, si Goyan yang tampaknya tidak melakukan protes seperti biasanya, sosoknya pun langsung mengeluarkan cahaya biru dari matanya, yang langsung menyelimuti Xion dan Yusuan.
dan cahaya itu tampaknya menciptakan keheningan dalam jangkauan mereka berdua. Hei Tuan, apakah kamu memang tidak bisa melakukan apa-apa? Kamu selalu membiarkanku mengambil tindakan. Jika tidak ada yang bisa kamu lakukan, kenapa kamu tidak belajar dari tingkat penghalang ini saja? Ucap si Goyan. Dan lagi-lagi, jika penghalang tingkat rendah seperti ini saja mengharuskan Tuan Goyan ini untuk mengambil tindakan, itu sama seperti membunuh ayam menggunakan tanduk banteng merah, seperti di bendera sebuah partai. Dan itu hanya menurunkan identitas serta statusku sebagai yang terkuat di dunia ini. Ucap si Goyan kembali. Tampaknya Goyan merasa bahwa dia sering gagal akhir-akhir ini. Hal ini pun jelas membuat Goyan sangat tidak senang. Dan mau tidak mau, dia akan menyalahkan Xiaoyan. Karena memang Xiaoyanlah yang membuatnya menjadi putus asa sampai seperti ini. Namun ternyata Xiaoyan mengabaikannya. Tapi Goyan yang selalu berada di samping Xiaoyan sangat tahu dengan karakternya. Selama garis tertentu Xiaoyan tidak tercapai, sosok jahat ini masih memiliki tingkat toleransi tertentu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, si Goyan masuk kembali ke dalam jubah Xiaoyan. Sementara itu, sosok Yusuan masih sangat kebingungan. Dia tidak tahu mengapa Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan berhenti, bahkan sepanjang perjalanan. Dia mengungkapkan ketidakpahamannya tentang setiap tindakan Xiaoyan. Kemudian, sosok Yusuan pun perlahan mulai menyadari dan secara bertahap menemukan bahwa tindakan Xiaoyan yang tidak dapat dipahami telah direncanakan sebelumnya. Pasti ada alasan untuk berhenti di sini, dan dia tidak akan pernah bertindak tiba-tiba tanpa ada sebuah alasan. Dalam kehampaan yang gelap ini, jejak jiwaku telah dihancurkan. Pasti ada seseorang yang mengejar kita di belakang. Mungkin posisi kita telah terungkap dan pengejaran yang menargetkan kita pastilah dunia Taesu. Tapi mengapa mereka begitu berhati-hati kali ini? Gumam Xiaoyan dengan perlahan. Di sisi lain, ketika Yusuan mendengar keluhan Xiaoyan, dia langsung mengerti alasan mengapa Xiaoyan berhenti adalah untuk melihat siapa yang mengikuti mereka sampai sejauh ini. Lalu, di sepanjang perjalanan ini, Xiaoyan tidak pernah menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar sudah menanamkan jejak jiwanya. Di setiap langkah tindakannya yang berhati-hati dan sangat teliti ini, jelas akan segera membuat penilaiannya yang benar. Terlepas dari itu semua, ternyata apa yang diperkirakan oleh Xiaoyan adalah benar. Tidak lama setelah kata-kata Xiaoyan diucapkan, ada gelombang energi di dalam kehampaan sekitar. Meski keberadaan di dalam kehampaan ini belum terlihat, suara mendesis pun datang lebih awal, dan secara perlahan dari kehampaan tersebut, getaran aneh tercipta di sana. Tentunya, Xiaoyan dan juga Yusuan dapat merasakannya dengan jelas. Pada saat ini, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di kehampaan tiba-tiba membuka matanya. Lalu, pandangannya langsung melirik ke arah yang dia datang sebelumnya. Dan dari sana, ada suara ledakan seperti guntur yang terus-menerus bergemuruh di kejauhan. Tapi, Xiaoyan tahu bahwa gerakan seperti itu hanya akan terjadi jika monster raksasa dunia Taesu yang sangat besar bergerak melalui lautan kehampaan. Jadi, dapat dipastikan bahwa pihak dunia Taesu sekarang sudah mendapatkan lokasinya. Hanya saja, pergerakan dari lautan kekosongan saat ini lebih mengerikan dari yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Dan bahkan, ketika dia melihat lautan kekosongan yang gelap dari kejauhan, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Detik berikutnya, Xiaoyan langsung berdiri dan dia berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke kejauhan. Ayolah, ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, tidak bisakah kamu mengatakannya terlebih dahulu? Kamu selalu bergerak tiba-tiba dan tidak bisa ditebak. Ucap Yusuan tersenyum pahit saat ia melihat kilatan cahaya yang pergi. Sudah cukup lama sejak Yusuan ini mengikuti Xiaoyan. Namun, Xiaoyan selalu bertindak tiba-tiba berjalan dan berhenti tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Kemudian, tidak lama setelah Xiaoyan dan Yusuan pergi dari kekosongan ini, jika saja Xiaoyan atau si kakek legend melihat pemandangannya, mereka pasti akan sangat terkejut. Itu karena jika melihat sekeliling mereka, semuanya adalah monster raksasa dunia Taesu yang sangat besar. Lalu, selain para monster raksasa ini, ada juga praktisi Taesu dan monster yang lebih kecil. Sejumlah besar pasukan praktisi Taesu ini berdiri di belakang masing-masing monster raksasa dan beberapa binatang ganas. Tapi, hal yang paling mengejutkan tentang adegan ini adalah jumlah monster praktisi Taesu yang melebihi 1000 monster.
Bahkan, ukuran para monster raksasa ini sangatlah mengerikan. Ketika semua makhluk itu bergerak melintasi lautan kehampaan, apapun yang mereka lalui akan menimbulkan kejutan seperti ada badai kekosongan. Memang benar bahwa mungkin saja badai kehampaan itu akan terbentuk di belakang mereka. Selain itu, ada sesosok yang ditarik di belakang para monster raksasa ini. Tampaknya itu adalah markas dunia Tesu yang sama ketika Xion melihatnya di dunia Suanyin. Di antara kekuatan para sosok besar ini, apa yang dilihat Xion ini adalah kemampuannya untuk melahirkan para praktisi Tesu. Namun, menurut spekulasi Xion sendiri, ia khawatir itu hanyalah salah satu kemampuan mereka. Itu karena peradaban dan teknologi dunia Tesu telah berkembang ke tingkat yang sangat mengerikan, dan bahkan melampaui harapan siapapun. Mereka bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam kasus sumber daya yang sangat langka ini, armor dewa palsu yang dapat langsung menggunakan kekuatan keabadian telah diciptakan oleh mereka. Jadi, poin ini saja cukup untuk membuktikan pencapaian dunia Tesu dalam meningkatkan teknologi zaman kuno. Pada saat ini, keberadaan sosok Xion dan Yusuan telah dikunci. Meskipun mereka melompat ke dalam kehampaan, sepertinya berapapun biayanya, mereka berdua juga harus memblokir pasukan praktisi Tesu yang jumlahnya tidak terhitung. Detik berikutnya, semua monster raksasa ini pun tiba-tiba berhenti, dan segera mulut besar mereka pun terbuka. Lalu, sinar cahaya pun melesat keluar dari mulut monster-monster itu. Tapi ternyata, sinar itu tidak menembak ke kejauhan, melainkan itu memadat di depannya, dan akhirnya itu berubah menjadi seberkas cahaya bintang yang kacau. Kemudian, semua monster raksasa itu pun tenggelam ke dalam cahaya bintang kacau tersebut. Dan setelah beberapa saat, semua sosok besar pun tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi yang pasti, semua pasukan praktisi Tesu ini terus mengejar Xiaoyan. Pada saat yang sama, ketika Xion dan si kakek legend Yusuan terus melesat menjauh, kehampaan di sekitar mereka tiba-tiba bergejolak secara aneh. Lalu, kehampaan yang awalnya gelap, perlahan menciptakan pemandangan kekacauan seperti kabut. Dan segera, dari cahaya bintang yang kacau ini, monster raksasa yang sangat mengerikan melompat keluar dari sana. Namun, ketika pasukan dunia Tesu itu sampai di lokasi, Xiaoyan ternyata sudah menghilang. Sang komandan praktisi Tesu yang bernama Yingpei menyadari akal mulus Xiaoyan ini. Segera, dia langsung memerintahkan semua monster raksasa untuk menyerang di salah satu titik pada kekosongan. Lalu, detik berikutnya, sebuah ruang kecil pun akhirnya terbuka. Dan karena mereka tahu bahwa sang pelaku pencurian ada di dalam sana, semua monster pun dengan cepat masuk ke dalamnya. Sementara itu, di tempat Xion dan Yusuan berada, lokasi ini terlihat sangat gelap. Tapi tiba-tiba muncul celah kecil yang bercahaya. Dan dari sana, terowongan monster pun langsung membuat Xiaoyan tersadar bahwa lokasi persembunyiannya sudah diketahui oleh pihak musuh. Tentu saja, bukan hanya satu. Hampir secara bersamaan di sekitar Xiaoyan dan Yusuan, lebih dari selusin makhluk dunia Tesu tiba-tiba muncul. Hal ini pun jelas membuat ekspresi Xion langsung berubah drastis, dan dia tidak tahu bagaimana dunia Tesu melakukannya. Tapi, pemandangan ini terlalu mengerikan dan sulit untuk dipercaya. Tuan, musuh tampaknya lebih pintar dari perkiraanmu. Mereka datang ke hadapan kita secara mengejutkan. Jadi, bagaimana? Apakah kita harus bertarung atau tidak? Tanya Yusuan sambil melirik ke arah Xiaoyan. Akan tetapi, ketika dia menoleh, Yusuan terkejut. Karena sosok Xiaoyan ternyata sudah pergi jauh. Bahkan sayap emasnya juga muncul di belakangnya. Dan dia pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika menyadari bahwa sedang dipermainkan oleh Xiaoyan, Yusuan hanya bisa menampar dahinya sambil melihat sosok yang sudah melesat pergi. Tampaknya dia selalu lambat saat menanggapi maksud Xiaoyan, tapi jelas Yusuan tidak berani ceroboh. Bahkan, jika dia adalah pemilik tubuh Juansen Bintang 8, akan lebih baik jika tidak membuang energi di bawah pertempuran yang begitu hebat. Namun, pada saat menyaksikan Xiaoyan yang melarikan diri ke kejauhan, beberapa cahaya merah pun tiba-tiba membuat tubuhnya merasa terbebani. Dan sosok Xiaoyan pun akhirnya harus berusaha untuk kembali menstabilkan tubuhnya. Pada saat berikutnya, pasukan dunia Tesu yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kehampaan di sekitar. Mereka semuanya jelas datang untuk mengepung serta menekan sosok Xiaoyan. Sepertinya ketika Xiaoyan datang ke sini, dia tampaknya tidak diserang secara tiba-tiba seperti kelihatannya. Akan tetapi, pihak dunia Tesu sudah menyiapkan penyergapan di sini, dan mereka juga sudah menduga bahwa Xiaoyan akan datang ke sini.
Setelah cukup banyak monster raksasa yang mengepung, para monster itu pun langsung menerjang ke arah Yusuan, dan benang sutra yang terbuat dari bahan tertentu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah. Tampaknya itu adalah benda yang digunakan untuk membuat kurungan, dan jelas penyergapan ini ditujukan untuk menangkap mereka berdua di sini. Pada saat ini, baik Xiaoyan dan Yusuan, mereka berdua mengerahkan kekuatannya masing-masing secara bersamaan. Dan tanpa ragu, mereka segera menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Yusuan bukan seorang yang akan diam saja. Jika ada yang menyerangnya, dia pastinya akan melakukan pembalasan, bahkan meskipun dia tidak memanfaatkan tubuh Yuan Shen bintang 8-nya. Tapi sekarang, sebelum Yusuan benar-benar yakin, dia tidak pernah menggunakan kekuatan aslinya. Itu karena masih jauh dari kemampuan dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Dan jika memaksakan diri, entah efek apa yang akan diterima oleh tubuh Yusuan. Jika tidak ingin mati konyol di tangan mereka, kita harus pergi sekarang. Semuanya mungkin percuma. Kita jelas kalah dalam jumlah dan kekuatan, ucap Xion dengan menggunakan kekuatan jiwa dan melesat pergi. Segera, setelah suara Xion masuk ke dalam pikiran Yusuan, sosok Yusuan juga tiba-tiba melangkah keluar. Tentunya, bagaimana mungkin jebakan benang sutra itu mampu menahan dirinya, sedangkan tubuh Yuan Shen bintang 8 memiliki kekuatan fisik yang tak terbayangkan. Sementara itu, bayangan bintang 5 berkelap-kelip di antara alis Xiaoyan, dan kekuatan darah serta energi yang agung pun langsung meletus dari tubuhnya. Akhirnya, tibalah waktunya Xiaoyan menggunakan tubuh avatarnya. Ini, tubuh keabadian dan tubuh Yuan Shen bintang 5 digabungkan bersamaan setelah melakukan penyesuaian. Karena tentu saja masih ada celah besar antara tubuh abadi dan tubuh Yuan Shen ini. Bahkan, kekuatan fisik tubuh Yuan Shen-nya saja masih lebih kuat dari tubuh fisik Xiaoyan. Akan tetapi, setelah Xiaoyan mencapai tubuh abadi, ketika dia bergabung dengan tubuh Yuan Shen ini, tidak akan ada tekanan yang terlalu besar. Setidaknya, itu masih berada dalam jangkauan yang bisa ditanggung oleh Xiaoyan sendiri. Sementara itu, ketika Yusuan merasakan energi dan darah yang agung memancarkan dari tubuh Xiaoyan, matanya sedikit membeku. Bahkan tampaknya hanya dia yang bisa merasakan kekuatan energi serta darah yang memancar dari sosok Xiaoyan saat ini. Itu adalah darah dewa yang seharusnya menjadi miliknya. Dan memang jelas bahwa semua darah itu adalah miliknya. Dia sudah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Tidak hanya diambil begitu saja oleh Xiaoyan, tetapi sekarang dia juga berada di bawah kendali Xiaoyan. Hal ini juga sungguh sangat memalukan. Tetapi, bahkan jika dirinya adalah sosok jiwa klan Qimi yang legendaris dan betapa tidak relanya dia terhadap tindakan Xiaoyan, sekarang semuanya telah menjadi fakta. Selain itu, identitas Xiaoyan juga membuatnya semakin meragukan dirinya sendiri. Dan jika dia ingin melawan, Yusuan pasti akan membayar harga yang lebih mahal. Ini adalah obsesi terakhir Yusuan terhadap tubuh fisik Yuan Shen yang Xiaoyan gunakan saat ini. Bahkan, jika ada pemberontakan di dalam hatinya, itu tidak akan terungkap, karena tahu bahwa dia akan kalah. Pada saat ini, Yusuan sedang mengamuk. Ada banyak monster raksasa dunia Taisu di tengah, serta para praktisi Taisu. Mereka ingin maju untuk menghalang pergerakan Yusuan. Akan tetapi, mereka jelas meremehkan kekuatan fisik kakek legend yang kuat ini. Segera, semua makhluk dunia Taisu yang menghalang dirinya langsung dihajar habis-habisan dan terlihat sangat menderita. Bahkan tidak sedikit pun praktisi Taisu yang armor dewa palsunya telah rusak. Yusuan dengan mudahnya menembus semua pertahanan yang dimiliki oleh pihak dunia Taisu. Yusuan menyerang setiap praktisi Taisu yang ada di hadapannya dengan mudah. Jadi terlihat bahwa rasa kesalnya terhadap sosok Xiaoyan sedang dilampiaskan dengan menyiksa para praktisi Taisu. Setelah beberapa saat, Yusuan pun akhirnya bisa mendekati Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Dan segera, keduanya bergegas menuju pinggiran dengan kekuatan paling kuat. Tentunya, mereka juga harus menyiapkan lapisan pertahanan yang kokoh. Namun, bagi kedua orang ini, sepertinya tidak ada cara untuk menghentikan pasukan dunia Taisu sama sekali. Jadi, di bawah pengepungan praktisi Taisu yang tak terhitung jumlahnya, kedua sosok itu bergegas keluar dari kerumunan. Kemudian, karena terus ditekan oleh orang yang tak terhitung jumlahnya, dampak terhadap Xiaoyan dan Yusuan masih sangatlah besar. Lalu, jika mereka terburu-buru, begitu kedua orang ini dikelilingi oleh pihak dunia Taisu, itu akan terbukti dengan sendirinya. Apa-apaan situasi ini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak praktisi Taisu yang datang? Bukankah ada penghalang di sini? Ucap Yusuan sambil terus menghindari beberapa serangan dari praktisi Taisu.
Bahkan sampai sekarang, Yusuan belum mengetahui situasinya. Lebih dari itu, sebelumnya ketika dia melihat dunia Taesu, dia cukup kebingungan. Jelas, dia tidak tahu tentang invasi dunia Taesu terhadap dunia Senshi. Karena yang dia ketahui hanyalah Xion membutuhkan dirinya untuk pertempuran besar. Sementara itu, ketika Yusuan merasa marah, Yusuan ini mengira bahwa dirinya masih berada dalam posisi yang sama ketika dia menerobos pengepungan yang ketat. Itu karena pada saat ini, pemandangan luas pun muncul di depan mereka. Tapi, itu adalah situasi yang lebih buruk lagi, dan ini benar-benar akan menjadi bencana saat menyaksikan apa yang ada di hadapannya. Pupil mata Yusuan pun tiba-tiba menyusut, dan dari pantulan matanya terlihat bahwa di depan mereka monster raksasa dunia Taesu yang tak terhitung jumlahnya berbaris berdampingan. Mereka membentuk tembok penghalang besar yang mengelilingi mereka berdua. Kini, mereka berdua seperti kura-kura di dalam guci. Di sisi lain, para praktisi Taesu yang tak terhitung jumlahnya juga mengitari keduanya di belakang. Itu adalah pasukan praktisi Taesu yang padat. Dalam sekejap mata, pihak dunia Taesu ini mengepung keduanya di dalam dan di luar. Tetapi, mereka tidak menyerangnya lagi. Setelah itu, terlihat bahwa di antara pasukan praktisi Taesu yang tak terhitung jumlahnya ini, ada sesosok yang terbang dari sana tanpa tergesa-gesa. Dan dia memancarkan aura yang berbeda dari praktisi Taesu lainnya. Bahkan, dia tidak mengenakan armor dewa palsu, hanya ada jubah tebal yang sangat khas menempel di belakangnya. Tapi setidaknya, Xion belum pernah melihat gaya jubah ini di dunia Senshi. Tentunya, sosok ini adalah Yingpei, sang komandan praktisi Taesu. Wajah sosok Yingpei ini sebenarnya relatif biasa, tetapi tubuhnya memancarkan aura kebangsawan yang kental. Tentu saja, rasa kebangsawan ini lebih dari apa yang dia berikan pada siapapun. Sungguh menarik. Kamu tidak memiliki aura dari dunia Taesu. Bagaimana kamu melakukannya? Ucap Yingpei dengan suara rendah, seolah-olah dia sengaja merendahkan suaranya untuk menciptakan rasa misterius. Tampaknya hal yang menarik masih akan datang, tapi menghadapi situasi pengepungan seperti ini, ekspresi Xion tetap datar seperti biasanya. Namun di sampingnya, mata Yusuan sudah menjadi suram, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf untuk yang terakhir kalinya. Aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Tapi yakinlah, bagaimanapun caranya, jiwamu akan mendapatkan jawabannya. Ucap Yingpei yang kembali merendahkan suaranya. Hal ini pun membuat Xion merasa kesal ketika mendengarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tempat ini adalah milikmu? Aku tidak yakin dengan itu, ucap Xion dengan kesal, dan dia langsung menatap pria yang angkuh itu. Sepertinya Xion benar-benar ingin meninju wajahnya sekarang. Dunia kuno seperti dunia Senshi menempati sumber daya yang sangat melimpah. Tetapi dunia ini ternyata berkembang dengan sangat lambat. Jadi, akan lebih baik jika memberikan sumber daya tersebut kepada dunia Taesu, ucap Yingpei dengan bangga. Bukannya kamu juga sudah melihat betapa agungnya kekuatan dunia Taesuku? Dengan begitu banyak energi keabadian, kamu dan dunia Senshi tidak perlu bekerja keras untuk menyerah. Maka dari itu, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi anggota dari dunia Taesu. Bagaimana dengan itu? Ucap Yingpei yang tampaknya sangat tertarik dengan sosok Xion. Dasar manusia konyol. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar kata-kata sepertimu. Sekarang, aku ingin tahu apakah dunia Senshi benar-benar kekurangan seorang keabadian dan menyerah kepadamu. Tetapi, setidaknya yang aku tahu adalah aku hanya akan membunuhmu. Kamu tidak layak menjadi makhluk hidup jika kamu masih bagian dari dunia Taesu, ucap Xion dengan kesal. Memang benar, tidak hanya sekali Xion mendengarkan kata-kata klasik itu. Itu karena Su Chang sebelumnya juga mengucapkan kata-kata yang sama. Dan tentu saja, Xion juga memberikan jawaban yang sama. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Meliterasi sambil bertabayun. Terima kasih kopinya dari Mbak Yun Yun.
所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。